Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Melinda Kustan Aprilia bersama teman saya Resa Inneke Kusumahwati. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Desain Pengembangan Bahan Ajar PAI. Di video kali ini kami akan membahas sebuah materi yang bertemakan prinsip merancang bahan ajar audio. Mari simak video ini bersama. Karakteristik bahan ajar audio. Yang pertama, bahan ajar audio dapat digunakan untuk belajar secara perorangan, kelompok, atau klasikal. Yang kedua, bahan ajar audio dapat didengarkan di berbagai tempat, seperti di kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, di rumah, di halaman, bahkan di perjalanan. Yang ketiga, bahan ajar audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa lisan atau kata-kata maupun non-verbal, bunyi-bunyian, dan vokalisasi. Kelebihan dan kekurangan bahan ajar audio. Kelebihan bahan ajar audio. Yang pertama, mudah dibuat, digandakan, dan digunakan. Yang kedua, mudah didapatkan. Yang ketiga, dapat dipindahkan. Yang keempat, dapat mengembangkan daya imajinasi pendengar. Yang kelima, dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa. Yang keenam, dapat menggantikan guru dengan menghadirkan ahli dalam bidang tertentu. Kekurangan bahan ajar audio. Yang pertama, tidak interaktif. Yang kedua, tidak menyediakan elemen visual. Yang ketiga, sifat komunikasinya satu arah. Yang keempat, memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer. Yang kelima, memerlukan software dan hardware yang spesifik atau dan mungkin mahal. Yang keenam, suaranya terkadang tidak jelas. Yang ketujuh, pelaksanaannya cukup waktu yang cukup lama. Mendengarkan merupakan proses aktif yang melibatkan 5 tahap, yaitu yang pertama menerima, yang kedua memahami, yang ketiga mengevaluasi, yang keempat mengingat, dan yang kelima menanggapi. Tahap ini terjadi secara bersamaan atau tumpang tindih dan tidak selalu terjadi secara bertahap. Keterampilan yang baik pada peserta didik dapat meningkatkan kemampuan pemahaman, interaksi, dan kemampuan kognitif mereka. Beberapa manfaat kemampuan mendengar yang baik yaitu yang pertama, memahami materi yang diajarkan guru dengan lebih baik. Yang kedua, mengikuti instruksi dengan lebih cermat. Yang ketiga, berinteraksi secara efektif dengan teman sebaya dan guru. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memproses informasi. Yang kelima, mengenali pola-pola bahasa. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatkan daya tingkat. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Fasilitas sesuai untuk gaya belajar auditori adalah yaitu media bahan ajar video, rekaman suara, dan pola bercerita dengan bunyi, irama, dan nada pengulangan. Dan mengulang informasi lisan diskusi, percakapan, dan wacana verbal secara keseluruhan. Penggunaan bahan ajar audio dalam pembelajaran. Yang pertama, pengajaran musik seperti pembacaan sajak. Yang kedua, pengajaran berbahasa asing baik secara audio maupun audio visual. Yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang keempat, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi. Tahap pengembangan bahan ajar audio. Yang pertama, menyusun naskah. Yang kedua, menentukan tujuan penggunaan program audio. Yang ketiga, merekam program audio. Yang keempat, memperbanyak naskah. Penggunaan bahan ajar audio dalam pembelajaran. Yang pertama, pengajaran musik seperti pembacaan sajak. Yang kedua, pengajaran berbahasa asing baik secara audio maupun audio visual. Yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang keempat, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.